Mohon ditunggu sebentar, saya akan share screen PowerPoint-nya ya. Tunggu sebentar, mohon ditunggu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Amelia, kelas DM1 angkatan tahun 2022, jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tema implementasi design thinking dalam problem solving dari jurnal eh, Bapak Husein Sutisna SPMSI. Di berikut di latar belakangnya, dunia saat ini menghadapi tantangan yang cepat, tidak linear dan kompleks atau ambigu, sehingga metode pemecahan masalah konvensional yang hanya mengandalkan analisis rasional seringkali gagal memberikan solusi berkelanjutan. Sebagai jawaban, design thinking hadir sebagai pendekatan inovatif yang menggabungkan aspek rasional dan empatik dengan menempatkan manusia sebagai pusat solusi. Nah, melalui eksperimen dan refleksi, pendekatan ini sangat relevan di pendidikan tinggi untuk membentuk pola pikir mahasiswa yang adaptif, kritis, dan mampu menjawab persoalan yang kompleks. Nah, dari permasalahan modern semakin kompleks dan tidak linear karena pendekatan problem solving konvensional sering tidak efektif, sehingga dibutuhkan pendekatan yang human-centered dan adaptif. Begitupun ada human design adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai inti dari setiap tahap proses pemecahan masalah. Nextnya, nah itu apa sih? Apa itu design thinking? Nah, di sini design thinking yaitu metode pemecahan masalah yang berfokus pada manusia untuk menghasilkan solusi yang inovasi dan efektif. Berbeda dengan pendekatan tradisional, yang seringkali langsung melompat ke solusi atau hanya mengandalkan logika teknis. Nah, design thinking mengajak kita untuk memahami masalah dari sisi emosional dan kebutuhan nyata orang yang mengalaminya. Di sini juga ada design thinking, yaitu bisa pendekatan problem solving berpusat pada manusia dan menekankan empati, kreativitas, dan eksperimen di dalam design thinking tersebut. Kemudian, fokus pada proses dan pembelajaran, bukan hanya solusi akhir. Nah, eh, karakter utama design thinking itu yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya. Human centered itu apa sih? Human centered itu adalah pendekatan yang menempatkan manusia pengguna sebagai inti dari setiap tahap proses pemecahan masalah. Nah, di sini juga ada kemudian kolaboratif. Kolaboratif dalam design thinking, eh, prinsip ini percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu memiliki semua jawaban. Inovasi terbaik lahir dari persilangan berbagai sudut pandang. Terus ada juga optimis. Optimis dalam desain thinking yaitu keyakinan bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Tidak peduli seberapa rumit atau besarnya hambatan tersebut. Kemudian hmm,
Penerimaan terhadap kegagalan, orang yang optimis melihat kegagalan dalam prototipe sebagai sumber data yang berharga, bukan sebagai akhir dari proyek. Mereka percaya bahwa setiap kegagalan membawa mereka suatu eee, percaya setiap kegagalan membawa mereka satu langkah lebih dekat ke solusi yang sempurna, memberikan keberanian untuk mencoba ide-ide yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, di sini ada prin prinsip pri nah, di sini ada prinsip iteratif, proses tidak linear. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah tidak harus dilakukan secara berurutan seperti tangga. Seperti tangga dari tahap ke satu, kedua, lalu ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian tahapan dapat diulang. Nah, prinsip dapat diulang memastikan bahwa proses design thinking tidak pernah benar-benar selesai sampai kebutuhan pengguna terpenuhi dengan optimal. Setiap pengulangan membawa satu langkah lebih dekat ke solusi yang sempurna. Kemudian ada feedback digunakan untuk menyempurnakan solusi. Nah, apa sih itu feedback umpan balik ya? Adalah informasi, kritik, atau saran yang diberikan oleh pengguna atau pemangku kepentingan setelah mereka berinteraksi dengan solusi atau prototipe yang dibuat. Kemudian kegagalan. Kegagalan dianggap sebagai pembelajaran. Apa sih itu? Setiap kesalahan, hasil buruk, atau penolakan dari pengguna tidak dipandang sebagai akhir dari setiap proyek atau titik henti itu, melainkan sebagai data berharga yang menunjukkan arah mana yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, itulah prinsip iteratif di dalam desain printing. Di sini ada tahapan di sini ada tahapan sorry, di sini ada tahapan desain thinking yang paling populer adalah model 5 tahap yang dikembangkan oleh Hasso-Plattner Institute of Design di Stanford School. Nah, penting untuk diingat bahwa tahapan ini bersifat non-linear, tidak harus urut dan iteratif berulang. Eee, di sini ada empathy, define, ide, prototype, dan test. Apa sih itu empathy? Nah, empathy itu berusaha mmm, sorry, empathy, berusaha memahami, pengguna dengan cara mengamati, berinteraksi, dan merasakan apa yang mereka rasakan tanpa asumsi pribadi. Di sini ada define atau, kita sebutnya definisi. Yaitu mengumpulkan semua informasi dari tahap empati untuk menentukan apa sebenarnya masalah inti yang ingin diselesaikan di dalam, tahapan design thinking ini. Nah, eee, di sini ada ide atau ideasi. Yaitu mengumpulkan sebanyak mungkin ide kreatif dan solusi tanpa batasan. Di sini, ide-ide gila sekalipun sangat dihargai. Prototype membuat model atau simulasi sederhana dari solusi terpilih untuk melihat bagaimana tampilan atau cara kerjanya. Nah, yang terakhir, kemudian ada tes, yaitu uji coba. Mencoba prototipe kepada pengguna asli untuk mendapatkan umpan balik. Hasil dari sini seringkali membawa kita kembali ke tahap awal untuk memperbaiki ide itu tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penerapan studi kasus implementasi desain thinking layanan jalan tol. Di sini masalahnya itu
Kemacetan, rest area, pembayaran, dan solusinya ada aplikasi layanan terpadu dan sistem ETC. Fokus pada pengalaman pengguna. Di sini, contoh penerapannya tadi kasus implementasi design thinking layanan jalan tol. Nah, di dalam design thinking layanan studi kasusnya di tahap empatisnya di studi kasus ini dilakukan untuk memahami pengalaman nyata pengguna jalan tol. Proses empati melibatkan 200 pengguna jalan tol dengan latar belakang yang beragam melalui wawancara langsung dan wawancara melalui telepon. Hasil empati menunjukkan beberapa permasalahan utama sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan fasilitas rest area, di mana kapasitas rest area tidak mencukupi pada periode puncak. Kondisi kebersihan dan kenyamanan dinilai belum memadai, serta area parkir sering meluber hingga keluar rest area dan memicu kemacetan tambahan. Nah, yang kedua, kualitas pelayanan di koridor jalan tol yang dirasakan belum konsisten dan kurang responsif, khususnya dalam penyediaan informasi dan penanganan kondisi darurat. Kemudian yang ketiga ada kemacetan di ruas jalan tol yang disebabkan oleh kombinasi volume kendaraan yang tinggi, aktivitas keluar masuk rest area, serta pengelolaan lalu lintas yang belum optimal. Keempat, ada antrean panjang di gerbang tol, terutama akibat proses pembayaran yang memakan waktu, kendala saldo, serta ketergantungan pada sistem pembayaran konvensional. Nah, tahap define-nya dalam studi kasus ini, pada tahap define, seluruh temuan empati disintesis untuk merumuskan inti permasalahan secara lebih terfokus. Dari berbagai resepsi pengguna, permasalahan dikerucutkan menjadi 4 kategori utama, yaitu masalah layanan dan fasilitas rest area. Kedua, masalah kualitas pelayanan dan penyampaian informasi. Kemudian, yang ketiga, masalah kemacetan di ruas jalan tol. Itu sangat sangat bermasalah dan apa ya namanya? Sangat mengganggu gitu ya, bermasalah. Dan yang keempat, masalah kemacetan di gerbang tol. Tahap ini memastikan bahwa masalah yang akan diselesaikan mencerminkan pengalaman pengguna secara menyeluruh, bukan sekadar asumsi pengelola. Nah, tahap idenya di studi kasus ini berdasarkan rumusan masalah. Pada tahap define, dilakukan proses ideasi untuk mengembangkan berbagai alternatif solusi. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan solusi yang mampu menjawab kebutuhan pengguna secara langsung. Beberapa ide yang dihasilkan antara lain, yang pertama, pengembangan aplikasi layanan terpadu yang menyediakan informasi real-time mengenai kondisi jalan tol, ketersediaan dan kondisi rest area, serta layanan pendukung layanan lainnya. Ya, yang kedua, mengembangkan sistem elektronik tol, collection atau ETC sebagai sistem pembayaran eh, nirsentuh untuk mengurangi waktu transaksi di gerbang tol dan memperlancar arus selalu lintas tersebut. Nah, di sini tahap prototipenya di kasus tersebut yaitu ide-ide yang dihasilkan kemudian diwujudkan dalam bentuk prototipe sebagai representasi awal solusi. Prototipe dikembangkan untuk yang pertama meminimalisir alur layanan aplikasi terpadu dan yang kedua mengembangkan mekanisme kerja sistem pembayaran ETC. Yang ketiga, menguji interaksi pengguna dengan solusi yang diusulkan. Nah, pada eh, pada prototipe ini eh, apa pada tahap ini bersifat awal dan digunakan sebagai alat pembelajaran dan evaluasi, bukan sebagai produk akhir. Di
Kemudian di tahap tes eee, di dalam kasus tersebut, tahap tes dilakukan dengan melibatkan pengguna jalan tol secara langsung untuk menguji prototipe yang telah dikembangkan. Proses pengujian difokuskan pada cara pengguna berinteraksi dengan prototipe, kemudian tingkat kemudahan dan kenyamanan penggunaan solusi, lalu masukan dan kritik pengguna terhadap solusi yang diusulkan. Nah, umpan balik yang diperoleh digunakan sebagai dasar evaluasi dan menyempurnakan solusi sebelum dikembangkan lebih lanjut. Itu dia tadi, yang sudah saya jelaskan itu, eee, studi kasus, implementasi design thinking layanan jalan tol. Itu contoh penerapannya. Nah, di sini ada di sini ada manfaat design thinking bagi mahasiswa. Apa sih itu manfaat design thinking bagi mahasiswa? Pertama, design thinking melatih empati dan berpikir kritis untuk seluruh mahasiswa. Nah, kemudian membantu memahami masalah secara mendalam di dalam design thinking tersebut. Itu manfaatnya bagi mahasiswa. Kemudian mendorong solusi yang relevan dan aplikatif di dalam design thinking. Nah, di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya, kesimpulannya, design thinking merupakan pendekatan problem solving yang human-centered, kreatif, dan iteratif. Nah, pendekatan ini menekankan pentingnya empati, perumusan masalah yang tepat, serta pembelajaran melalui eksperimen. Studi kasus yang disajikan menunjukkan bahwa design thinking dapat diterapkan secara fleksibel pada berbagai konteks. Nah, di sini ada design thinking efektif untuk problem dan dapat diterapkan di berbagai konteks untuk menuju relevan untuk dunia akademik dan praktek nyata. Eh, Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.